Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video presentasi kali ini, saya akan membahas tentang arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer dapat didefinisikan sebagai studi tentang struktur, organisasi, implementasi, dan performa komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evolusi komputer. Yang pertama, generasi komputer, yaitu pada masa prakomputer. Pada masa ini komputer memang belum ada, namun cikal bakal dari komputer itu sendiri sudah mulai digunakan oleh manusia pada saat itu. Kemudian ada komputer generasi ke-0. Pada generasi ini istilah komputer sebenarnya masih belum ditemukan. Namun generasi ini merupakan cikal bakal lahirnya komputer digital yang kita kenal saat ini. Pada generasi ini komputer belum dioperasikan menggunakan listrik, namun masih sepenuhnya menggunakan mesin mekanis. Sekitar 150 tahun setelah Pascalin diciptakan, tidak ada perkembangan yang signifikan terkait mesin penghitung. Pada tahun 1833, Charles Babbage menciptakan difference engine yang merupakan mesin kalkulasi yang lebih sederhana dibandingkan dengan Pascalin. Beberapa tahun setelahnya, Charles Babbage mengembangkan analytical engine yang memiliki komponen input, proses, output, storage yang menjadi dasar dalam penciptaan komputer pada saat ini. Kemudian ada komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama yang diciptakan antara tahun 1940 hingga 1950 merupakan era komputer pertama yang menggunakan sumber daya listrik. Generasi ini ditandai dengan adanya komputer pada zaman Perang Dunia Kedua yang digunakan untuk mengoperasikan senjata. Teknologi komputer generasi pertama masih menggunakan tabung hampa untuk amplifikasi dan pengalihan sinyal. Salah satu contoh komputer generasi pertama yang terkenal adalah ENIAC, yang merupakan singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Computer. Kemudian ada komputer generasi kedua. Komputer generasi ini menggunakan teknologi transistor sebagai pengganti tabung hampa yang digunakan pada komputer generasi sebelumnya. Contoh komputer generasi kedua yang terkenal adalah IBM 7094. Kemudian ada komputer generasi ketiga. Komputer generasi ini menggunakan teknologi yang dinamakan Integrated Circuit atau IC untuk menggantikan transistor. Komputer generasi ini ada pada rentang waktu tahun 1960 hingga 1970. Ini adalah IBM 360. Kemudian ada komputer generasi keempat. Komputer generasi ini menandai lahirnya teknologi mikroprosesor yang hingga hari ini kita gunakan. Intel merupakan perusahaan pertama yang mempopulerkan mikroprosesor yang saat itu dinamai Intel 4004 yang memiliki sekitar 2300 transistor di dalamnya. Kemudian yang terakhir ada komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima merupakan komputer generasi saat ini dan yang akan datang. Komputer generasi ini memiliki karakteristik yang pertama dapat memahami bahasa manusia, dapat berinteraksi dengan manusia dengan baik, kecepatan komputasi yang tinggi, menggunakan AI, dan pemrosesan kuantum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CPU dan sistem interkoneksi bus. CPU adalah komponen pengolah data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. CPU tersusun atas beberapa komponen, yaitu yang pertama ada Arithmetic and Logic Unit atau ALU, bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Kemudian ada Control Unit, bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Registers adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Dan yang terakhir ada CPU interconnection, adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, unit control, dan register-register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama, piranti masukan, atau keluaran. CPU memiliki fungsi yaitu untuk menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Selanjutnya ada sistem bus dan interkoneksi bus. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Transfer data antar komponen komputer sangatlah mendominasi kerja suatu komputer. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus.
Begitu juga kita dapat melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem bus. Kemudian pada interkoneksi bus terdapat struktur bus. Sebuah bus biasanya terdiri atas beberapa saluran. Sebagai contoh, bus data terdiri atas 8 saluran sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer data 8 bit. Secara umum fungsi saluran bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Selanjutnya ada hierarki multiple bus. Bila terlalu banyak modul atau perangkat dihubungkan pada bus, maka akan terjadi penurunan kinerja yang disebabkan oleh pertama, semakin besar delay propagasi untuk mengkoordinasikan penggunaan bus. Yang kedua, antrian penggunaan bus yang semakin panjang. Dan ketiga, dimungkinkan habisnya kapasitas transfer bus sehingga memperlambat data. Antisipasi dan solusi persoalan di atas adalah penggunaan bus jamak yang hierarkis. Bus biasanya terdiri atas bus lokal, bus sistem, dan bus ekspansi. Kemudian ada elemen perancangan bus. Saat ini terdapat banyak implementasi sistem bus, tetapi parameter dasar perancangan bus dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis yang mencakup dedicated dan multiplexed. Kemudian metode arbitrasi yang mencakup tersentralisasi dan terdistribusi. Kemudian ada timing, mencakup sinkron dan tak sinkron. Lebar bus yang mencakup lebar address dan lebar data. Dan jenis transfer datanya yang mencakup read, write, read modify, write, read alter write, dan block. Kemudian di sini ada beberapa contoh bus. Yang pertama ada bus ISA, yang kedua ada bus PCI, yang ketiga ada bus USB, yang keempat ada bus SCSI, dan yang kelima ada bus P1394 atau Firewire. Selanjutnya saya akan memberi sedikit penjelasan tentang memori komputer. Yang pertama ada satuan memori. Satuan pokok memori adalah digit biner yang disebut bit. Suatu bit dapat berisi sebuah angka 0 atau 1. Ini adalah satuan yang paling sederhana. Memori juga dinyatakan dalam byte, yaitu dalam 1 byte sama dengan 8 bit. Kumpulan byte dinyatakan dalam word. Panjang word yang umum adalah 8, 16, dan 32 bit. Kemudian yang kedua ada register. Register merupakan memori yang letaknya paling dekat dengan prosesor. Register ini merupakan memori yang paling kecil di antara memori-memori yang lain yang ada di dalam komputer. Karena register ini dekat dengan prosesor, maka kecepatan register ini juga paling tinggi di antara memori-memori yang lainnya. Selanjutnya ada cache memory. Cache adalah salah satu memori yang terdapat di dalam komputer. Cache memory merupakan sebuah memori komputer volatile yang berukuran kecil. Cache ini menyediakan data akses yang berkecepatan tinggi dari dan ke prosesor. Kemudian ada memori utama. Memori utama di dalam sebuah komputer sering disebut dengan RAM atau singkatan dari Random Access Memory. RAM diketahui sebagai bagian dari sebuah komputer yang menyimpan sistem operasi, software, aplikasi, dan informasi-informasi yang digunakan oleh prosesor. Selanjutnya ada perangkat penyimpanan internal. Perangkat penyimpanan internal dalam komputer juga sering disebut sebagai penyimpanan sekunder. Perangkat penyimpanan sekunder tidak bisa langsung diakses oleh prosesor. Jenis penyimpanan sekunder yang ada di dalam komputer diantaranya yang pertama ada hard disk. Kemudian yang kedua ada solid state drive atau SSD. Kemudian yang ketiga ada SSHD. Selanjutnya ada perangkat penyimpanan eksternal, diantaranya yang pertama optical disk, kemudian ada compact disk. Selanjutnya yang ketiga ada digital video disk, yang keempat ada Blu-ray, kemudian yang kelima ada magnetic disk, keenam ada external hard disk, ketujuh ada floppy disk, kedelapan ada flash memory. Kemudian ada USB flash disk. Dan contoh yang terakhir ada memory card. Untuk teknologi penyimpanan awan, contohnya seperti Google Drive dan juga Dropbox. Saya akan menjelaskan sedikit tentang aritmatika komputer.
Aritmatika komputer merupakan bagian dari teknik komputer yang berhubungan dengan metode untuk merepresentasikan bilangan integer dan bilangan real pada sistem digital. Caranya adalah dengan memanipulasi nomor atau angka-angka itu dengan menggunakan hardware atau rangkaian sirkuit atau software. Jika angka yang kita ketahui selama ini adalah angka dari 0 sampai 9 yang dalam sistem bilangan disebut dengan desimal, maka di dalam komputer hanya dikenal angka bilangan biner yang hanya memiliki dua jenis bilangan, yakni 0 atau 1. Di sini saya mengambil contoh pada angka 5 dan 6 desimal yang dibuat ke dalam bilangan biner. 5 jika dibuat ke dalam biner akan menjadi 0101, sedangkan angka 6 akan menjadi 0110. Apabila keduanya ditambahkan akan didapatkan hasil menjadi 1011. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang set instruksi. Set instruksi merupakan seluruh fungsi yang bisa dilakukan oleh komputer seperti menulis data, menyimpan data, menjalankan sebuah program, dan banyak sekali yang lainnya. Instruksi pada mesin memiliki beberapa komponen. Komponen pertama adalah operation code atau bisa disingkat dengan opcode. Kode ini mendefinisikan operasi yang akan dilakukan oleh komputer seperti menambah, mengurangi, atau input-output. Operasi kode ini diwakili oleh bilangan biner. Komponen yang kedua adalah source operand reference. Seperti namanya, source operand merupakan satu atau lebih sumber yang dibutuhkan di dalam operasi yang sedang dilakukan. Komponen selanjutnya adalah result operand reference. Operan hasil ini merupakan hasil dari sebuah proses yang telah dijalankan tadi. Operasi-operasi yang dapat dilakukan oleh opcode adalah transfer data, aritmatika, logika, konversi, input-output, kontrol sistem, dan kontrol transfer data. Kemudian di sini ada studi kasus yang saya ambil untuk menutup presentasi pada kali ini. Saya ambil tentang peningkatan kinerja sistem komputer dengan deskripsi sebuah perusahaan mengalami masalah kinerja pada sistem komputer mereka. Karyawan mengeluh bahwa respon saat menggunakan aplikasi bisnis utama perusahaan menjadi lambat. Sistem yang digunakan oleh perusahaan saat ini menggunakan prosesor quad-core dengan RAM 8 GB. Kira-kira gimana ya solusinya? Jadi penyelesaian dari masalah dari studi kasus tadi, yang pertama kita lakukan analisis terlebih dahulu pada arsitektur komputer yang digunakan pada perusahaan. Maka akan ditemukan masalahnya bahwa prosesor yang digunakan mungkin tidak mampu menampung beban kerja yang semakin meningkat. Kemudian yang kedua, kita ganti prosesor quad-core yang sedang digunakan dengan prosesor octa-core yang lebih kuat untuk meningkatkan kinerja. Kemudian yang ketiga, tambah kapasitas RAM yang tadinya hanya 8 GB menjadi 16 GB atau yang lebih besar lagi agar sistem dapat menangani lebih banyak aplikasi secara bersamaan. Kemudian langkah yang terakhir adalah mengoptimalkan software seperti menghapus aplikasi yang tidak diperlu dan memperbarui sistem operasi serta aplikasi bisnis utama ke versi terbaru. Dengan dilakukan proses ini, maka respon aplikasi bisnis akan menjadi lebih cepat serta produktivitas dan kepuasan pengguna akan meningkat. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila pada presentasi kali ini masih banyak sekali kesalahan dan kekurangan baik dari saya maupun pada slide presentasinya. Terima kasih banyak telah menyaksikan video saya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.